Kajian seni stand up bersama Ustaz Sidik. Stand up komedi yang sesuai dengan syariah itu tingkat kesulitannya memang lebih tinggi daripada stand up komedi yang konvensional, terutama seniman Islam. Kamu sedang sedangkan makan malam. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian, sahabat Khot dimanapun Anda berada. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, karena atas risalah yang beliau bawa kita bisa membuat acara fikih seni stand up komedi. Kita mulai ada kegelisahan akhir-akhir ini, yaitu tentang beberapa orang oknum komedian, komika yang mereka itu bicara soal Islam tetapi sesungguhnya mereka nggak paham Islam. Kita nggak perlu lah sebut merek gitu kan, itu sudah cukup viral dan kita sudah tahu. Yang dari kalangan muslim sendiri juga ada, parahnya itu juga kita namanya yang pertama itu tit ya, kita sensor. Nama yang kedua itu kita sensor juga tit gitu. Alhamdulillah saya itu beberapa kali mengikuti kajiannya Ustaz Sidik. Itu ada perkataan dari Ustaz Sidik, yaitu tentang apapun profesi Anda ya, itu Anda itu harus mengetahui fikih, mengetahui hukumnya. Kalau tidak maka Anda itu bisa akan membuat kemaksiatan ataupun kerusakan itu jika tidak memahami tentang hukum atau fikihnya. Sehingga mempelajari fikih tentang profesi Anda itu adalah sebuah kewajiban, wajib ain. Baik, menginjak acara yang nomor 2 yaitu sambutan Ketua Panitia kepada Mas Danang, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Kiai Sidik Al-Jawi yang telah berkenan untuk meluangkan waktunya pada kita semua untuk menambah ilmu. Bagaimanapun seniman itu tidak bisa berjalan semaunya karena hatinya, terutama seniman Islam. Maka keberadaan fikih di sini menjadi pemandu, menjadi sesuatu yang penting. Dan ini yang nanti bisa jadi ini adalah awalan. Jadi kita ingin menjadikan forum-forum fikih yang membahas seni ini kemudian nanti lebih gaungnya lebih luas dengan ditampilkan media. Alhamdulillah saya di sini mewakili Bapak Ketua Khot Pak Denny untuk penyelenggaraan yang kita selenggarakan di Balai Ayu, yang alhamdulillah didukung oleh Pak Yudi dari Balai Ayu yang nanti akan ada kejutan akan diberi sesuatu yang melebihi dari apa yang kita berikan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Di sini juga ada teman-teman yang dari luar, dari yang teman-teman media yang hadir di sini dengan mendaftar. Jadi kita sudah mulai berinteraksi dengan teman-teman di luar Khot. Jadi ada internal dan eksternal. Demikian yang sedikit sampaikan yang bisa saya sampaikan. Banyak kurangnya mohon maaf atas pelaksanaan dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mas Danang. Acara selanjutnya yaitu kajian seni stand up komedi yang insya Allah akan disampaikan oleh pakarnya Ustaz Sidik Al-Jawi. Kepada Ustaz Sidik Al-Jawi kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah, khususnya rekan-rekan dari komunitas Khot, baik yang ada di tempat ini, Balai Ayu Resto, maupun yang ada di berbagai penjuru dunia. Sebab ini kita live streaming ya Ustadz Danang ya. Nah, pada malam hari ini kita melaksanakan kajian stand up comedy dalam pandangan syariah yang seperti apa. Nah, tadi sebagai pengantar kajian ditampilkan dua orang komika atau dua orang komik. Yang satu Ustadz Agus Bakul Purnomo, yang kedua Ustadz Vin Kertajaya. Satu hal yang saya tangkap adalah kalau kita menginginkan stand up komedi yang sesuai dengan syariah, itu tingkat kesulitannya memang lebih tinggi daripada stand up komedi yang konvensional. Ya. Kenapa demikian? Karena kalau orang itu melakukan stand up komedi yang konvensional, dia itu bebas. Tidak ada aturan-aturan yang harus dia pegang supaya dia tidak melanggarnya, itu tidak ada. Sehingga karena bebas itulah dia bisa mengekspresikan pemikiran-pemikiran ataupun pandangan-pandangan hidup yang bertentangan dengan Islam, ya, LGBT. Saya pernah melihat penampilan dari Mongol kalau tidak salah. Mongol itu sering dia menirukan cara orang-orang LGBT dalam berkata atau dalam bersikap. Ya. Jadi ada semacam promosi LGBT atau LGBT. Ya. Demikian juga kadang-kadang berkata jorok atau porno, ya, kemudian menghina atau melecehkan agama seperti yang dilakukan oleh Joshua itu. Ya, jadi kalau orang melakukan stand up komedi yang tidak ada kaidah-kaidah syariahnya, itu akan lebih mudah ya, ekspresinya, pengungkapannya itu akan lebih gampang. Nah, justru sesuatu itu akan menjadi lebih sulit ketika Islam ini mulai dijadikan pedoman oleh seseorang. Ini tidak hanya dalam stand up komedi saya kira, tapi dalam semua aspek kehidupan itu akan lebih tinggi tingkat kesulitannya. Ya. Kalau misalnya ini contoh ya dalam kegiatan bisnis, kalau tanpa syariah orang bisnis itu mengambil modal dari bank yang itu ada ribanya, dia enak aja, tidak mikir dosa. Tapi setelah dia hijrah, dia bertobat, bagaimana caranya melakukan kegiatan bisnis, modalnya tidak menggunakan riba. Nah, itu tingkat kesulitannya lebih tinggi. Ya. Nah, demikian juga pelukis misalnya. Dulu ketika dia masih konvensional ya, belum terikat dengan syariat, dia bisa melukis apa saja, objek-objek yang bernyawa, manusia, bahkan mungkin manusia yang tanpa busana. Betul ya Pak Agus ya, sebagai, bukan berarti Pak Agusnya, bukan, maksudnya memang dalam dunia seni lukis kan kadang ada objek-objek yang seperti itu dianggap bagian dari kesenian ya. Tetapi setelah hijrah, pelukis ini menghadapi kesulitan yang lebih tinggi karena dia tidak boleh lagi melukis makhluk bernyawa, manusia, binatang. Ini kemudian dia harus mengalihkan karyanya itu dengan objek-objek yang tidak bernyawa. Nah, jadi memang kalau kita ingin bersyariah dalam aspek apapun, termasuk dalam aspek stand up comedy, itu memang lebih sulit daripada stand up comedy yang konvensional. Itu yang tadi saya tangkap. Makanya mungkin belum begitu berhasil untuk menghasilkan suara tawa yang gemuruh, tetapi satu hal yang perlu kita apresiasi adalah memang ini sulit ya, tidak mudah ya. Nah, tetapi justru disinilah menjadi relevan kita mengingat sebuah hadis dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul mengatakan dalam satu hadisnya, dunia itu adalah
ad-dunya adalah sijnul muslim wa jannatul kafir. Jadi dunia itu adalah sijnul muslim, adalah penjara bagi orang-orang muslim atau bagi orang-orang mukmin, tetapi merupakan surga bagi orang-orang kafir. Ya, jadi dunia ini dengan segala macam pernik-perniknya bagi orang muslim itu penjara, tapi bagi orang kafir itu adalah surga. Jadi menjadi penjara itu kenapa? Karena ada banyak ketentuan halal haram yang menjadi pedoman seorang muslim. Mau makan babi tidak bisa dia makan, dia mau minum ini wine khamar tidak bisa dia makan. Tapi kalau orang kafir, babi dia makan, minuman keras dia makan, semuanya dia makan. Nah, termasuk juga dalam kegiatan-kegiatan berstand up comedy. Kalau orang kafir ya, atau orang muslim tapi dia terpengaruh oleh gaya hidup kafir, dia tidak peduli halal haram ya, dia bisa menghina, dia bisa secara verbal melecehkan orang dan sebagainya tanpa merasa ada perasaan ini berdosa, ini tidak boleh, itu tidak ada. Maka stand up comedy itu bagi orang-orang seperti itu ya surga bagi dia. Tapi bagi seorang muslim ya itu akan menjadi penjara ya, ada betapa banyak rambu-rambu yang harus dia ikuti ya. Tetapi justru disinilah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kita ini istiqomah atau tidak ya. Jadi disinilah sebenarnya nilai keislaman kita hidup di dunia ini bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk mengabdi, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat kepada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasulnya ya. Jadi saya kira sebenarnya ini komentar saya ini nanti akan saya sampaikan nanti, tapi ini saya dahulukan ya. Dan sebenarnya tadi ketika saya mendengarkan paparan stand up comedy dari Pak Agus maupun Saudara Vin, sebenarnya ini masih bisa dikembangkan lagi sebenarnya ya. Misalnya tadi Pak Agus Bakul mengatakan saya adalah stand up komedian yang gagal. Nah, saya sendiri juga mengingat diri saya sendiri, akhirnya saya sendiri itu pernah waktu SMA itu cita-cita saya itu waktu SMA itu dokter sebenarnya, bukan kiai seperti sekarang ini. Sebenarnya ini kalau orang Jawa bilang mungkin salah kedaden, tapi salah kedaden yang baik akhirnya. Dulu waktu SMA saya itu ingin sekali jadi dokter. Kelas 3 SMA itu ada formulir yang harus saya isi dari Kementerian Kemendikbud yang namanya formulir PMDK, penelusuran minat dan kemampuan. Kalau itu lolos nanti masuk perguruan tinggi tanpa tes. Saya itu ingin jadi dokter tapi tidak berani mendaftar ke kedokteran. Akhirnya mendaftarkannya ke IPB, Institut Pertanian Bogor. Akhirnya apa? Lolos. Akhirnya saya masuk IPB. Dan ternyata yang seperti itu ada 3 orang teman SMA. Semuanya ingin jadi dokter, tapi karena tidak pede, akhirnya masuk ke fakultas-fakultas yang bukan kedokteran. Saya masuk ke IPB, satu lagi ada teman masuk IPB juga, yang satu lagi fakultas fakultas pertanian UGM. Semuanya memiliki obsesi yang sama, kedokteran, tapi kesasar di pertanian. Ada yang di pertanian IPB, ada yang di UGM. Nah, tapi cita-cita itu anehnya setelah kuliah itu masih ada, sehingga kita sering komunikasi dan membentuk sebuah kumpulan. Namanya apa? Namanya FKG. FKG itu apa? Fakultas Kedokteran Gagal. Bukan Fakultas Kedokteran Gigi. Nah, ini stand up comedy dari saya. Nah, kalau tadi dari Saudara Vin kuliahnya nggak lulus-lulus itu ya, itu kalau di IPB itu ada kumpulannya juga Mas itu. Namanya itu Himakadal. Himakadal itu apa? Himpunan Mahasiswa Kadaluarsa. Nah, itu ada. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi mengenai stand up comedy yang syariah, ini sebelum saya menjelaskan itu, saya akan menjelaskan unsur-unsurnya, unsur-unsur dari stand up comedy itu yang perlu untuk kita syariahkan. Itu ada 3 ya. Yang pertama itu adalah
menyangkut konten atau substansi. Ya. Yang kedua itu menyangkut performance ya atau penampilan dari komik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah menyangkut audiens ya, orang yang menonton. Nah, jadi kalau dalam kajian saya yang disebut dengan stand up komedi syariah itu harus syariah pada ketiga ini. Ketiga unsur utama stand up komedi. Yaitu yang pertama dari segi kontennya itu harus sesuai dengan syariah atau minimal tidak bertentangan dengan syariah. Yang kedua, dari segi cara penampilannya atau cara performance-nya itu harus sesuai dengan syariah. Dan yang ketiga adalah dari segi audiens ya, karena ketika seseorang itu tampil dia kan tidak tampil sendirian ya, tapi ada yang nonton. Nah, itu berarti juga harus diatur dengan ketentuan syariah. Nah, ini akan saya uraikan satu-satu. Yang pertama, yang menyangkut konten atau kandungan substansi dari kegiatan stand up komedi syariah itu secara ringkas itu bisa disebut dengan istilah bercanda atau guyon. Ya, ada seorang komik yang terkenal, Panji, siapa itu namanya? Nah, Panji Pragiwaksono itu menulis sebuah buku, judulnya itu Merdeka dalam Bercanda. Nah, dia itu menulis buku judulnya itu Merdeka dalam Bercanda, itu isinya menjelaskan tentang stand up komedi yang konvensional bukan syariah. Jadi itu menjadi satu petunjuk bahwa substansi atau inti dari kegiatan stand up komedi itu ya bercanda, guyon, komedi ya, yang diungkapkan dengan kalimat yang dilakukan oleh seseorang yang biasanya itu disebut dengan istilah komik ya, yang dilakukan seorang diri. Nah, itu bedanya stand up komedi dengan sebuah grup lawak seperti Sri Mulat atau Dono Kasino Indro. Ini sebuah grup lawak. Nah, sebenarnya stand up komedi itu lawak juga, tapi lawak seorang diri ya, dan biasanya dilakukan dengan berdiri stand up sehingga disebut dengan stand up komedi. Tapi substansinya adalah guyon, bercanda. Nah, kalau intinya adalah bercanda, maka yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum syariah tentang bercanda itu. Saya sudah membuat materinya sudah saya share ke Ustadz Danang. Nah, nanti mungkin bisa di-share ulang ke grup ataupun mungkin di Facebook dan sebagainya. Itu sudah saya share. Bercanda itu apakah boleh dalam syariah Islam? Imam Nawawi mengatakan bercanda itu hukumnya adalah mubah atau boleh. Bahkan kalau itu ada kemaslahatan yang syar'i, ya, kemaslahatan yang sesuai dengan syariah, bercanda itu hukumnya itu bisa meningkat menjadi sunnah, bukan sekedar mubah. Kalau mubah itu dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi kalau sunnah dikerjakan itu mendapat pahala. Ya, jadi ini pendapat Imam Nawawi, bercanda itu hukumnya itu mubah. Tapi kalau ada suatu kemaslahatan syar'i, dan ada satu syarat lagi yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yaitu kalau bercandanya itu bersih dari hal-hal yang dilarang oleh syariah, maka bercanda itu meningkat dari yang semula hukumnya mubah atau boleh menjadi sunnah atau mustahab ya. Nah, bercanda itu sendiri didefinisikan oleh para ulama dengan definisi bahwa bercanda itu berbicara atau menyampaikan sesuatu dengan cara yang menggembirakan orang lain, dengan cara yang membuat orang lain itu senang ya. Jadi disampaikan dengan ramah, dengan enak, sehingga orang lain itu gembira. Itulah yang disebut dengan bercanda ya. Bisa jadi orangnya itu setelah gembira itu tertawa atau tersenyum dan sebagainya, itu sebagai tanda atau alamat bahwa mereka yang diajak bicara ini merasa senang atau gembira. Nah, itulah yang disebut dengan
bercanda yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mizah, al-mizah atau mumazahah. Ya. Nah, apa dalilnya ketika Imam Nawawi itu mengatakan bercanda itu kok boleh, ya, atau dalam kondisi tertentu bisa meningkat menjadi mustahab atau sunnah? Ya, ada beberapa dalil yang dikemukakan oleh Imam Nawawi dalam kitab beliau Al-Azkar An-Nawawiyah. Ya, yang pertama, Rasulullah pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, Anda ini sering bercanda dengan kami." Maka Rasulullah mengatakan, "Ya, tetapi saya tidak mengucapkan kecuali yang benar." Ya, jadi Rasulullah ini ternyata dikomentari oleh salah seorang sahabat bahwa Rasul ini ternyata bercanda dengan para sahabat. Nah, Rasul mengatakan, "Ya, memang saya bercanda, tetapi apa yang saya ucapkan itu adalah kebenaran atau al-haq." Ya, jadi tidak mengandung unsur-unsur kebohongan atau kedustaan dan sebagainya. Nah, inilah yang satu hadis yang menjadi dasar bolehnya bercanda, karena Nabi sendiri bercanda dengan kalimat yang hak, ya, bukan kalimat-kalimat yang mengandung kebohongan, dusta dan sebagainya. Ada hadis yang lain yang menunjukkan Nabi ini juga bercanda. Pernah pada suatu saat ada seseorang yang minta kepada Nabi, "Wahai Nabi, saya mau naik unta, tolong saya naikkan ke atas unta." Maka Nabi mengatakan, "Baik, nanti kamu akan saya naikkan di atas anak unta." Ya, akan saya naikkan di atas anak unta. Lalu orang itu bertanya, "Bagaimana mungkin saya bisa naik anak unta?" Ya, Nabi mengatakan, "Ya, unta dewasa itu sebenarnya juga anak unta juga." Jadi anak unta itu oleh yang diajak bicara itu dikiranya yang masih kecil gitu. Padahal yang namanya unta, baik dia masih kecil ataupun sudah dewasa, itu semuanya itu semua anak unta gitu. Ya, jadi ini salah satu guyonan Nabi. Ya. Ada orang mengatakan, "Wahai Nabi, naikkan saya ke atas unta." "Oke, nanti saya naikkan Anda di atas anak unta." "Lah, ngapain saya ini naik ke atas anak unta?" Nabi mengatakan, "Ya, unta dewasa itu ya sebenarnya juga anak unta juga. Ya. Kecuali unta-unta yang memang tidak punya induk atau tidak punya ayah ibu, ya, seperti untanya Nabi Soleh. Ya. Nabi Soleh kan punya mukjizat. Ada unta keluar dari batu keluar untanya. Nah, itu mukjizatnya Nabi Soleh. Nah, itu yang tidak punya bapak sama ibu. Nah, kalau itu mukjizat namanya. Tapi kalau unta yang lain selain daripada itu yang namanya unta ya pasti anak unta. Nah, itu salah satu canda yang pernah dilakukan oleh Nabi. Dalam kesempatan yang lain, Nabi pernah juga bercanda dengan seorang nenek-nenek tua. Nenek tua itu datang kepada Nabi, "Wahai Nabi, tolong doakan saya supaya saya masuk surga." Nabi mengatakan, seorang nenek tua itu tidak akan masuk surga, tidak akan ada nenek tua itu di surga. Lalu nenek itu nangis. Setelah itu Nabi memberitahu kepada para sahabat yang lain, "Beritahu perempuan itu, maksud saya adalah bahwa kalau nanti dia masuk surga, di surga itu akan menjadi muda lagi." Jadi artinya ketika di dunia itu tua, nanti masuk surga itu nanti akan muda lagi gitu loh. Itu yang dimaksud oleh Nabi, bukan berarti nenek tua itu nanti nggak mungkin masuk surga gitu ya. Tapi ketika di surga dia akan muda lagi, maksudnya begitu. Ya. Nah, jadi memang di dalam Islam itu ada penjelasan, ya, bahwa para penghuni surga itu umurnya itu kira-kira 33 tahun. Ya. Penghuni surga itu yang masuk surga umurnya itu nanti akan kira-kira segitu, 33 tahun. Jadi kalau Anda ingin melihat penampilan Anda di surga nanti, kalau Anda umur 33, foto, cekrek.
Nah itulah nanti Anda itu di surga itu penampilan Anda seperti itu. Ya, kalau saya sih udah lewat. Ya, tapi saya kayaknya punya itu. Saya umur 33 itu berarti sekitar tahun 2004. Ya, nah sekarang yang belum umur 33, ya nanti lihat ketika Anda umur 33 itu foto yang paling bagus. Foto itu abadikan. Ya. Nah nanti insya Allah kalau masuk surga itu ya seperti itulah nanti Anda. Ya mudah-mudahan kita semua masuk surga. Amin. Jadi masuk surga itu nanti akan segitu. Tapi kalau yang meninggal anak-anak belum dewasa, belum balik, itu nanti akan masuk surga menjadi anak-anak juga. Tapi anak-anak menjadi wildan. Wildan itu artinya anak-anak pelayan-pelayan surga. Jadi kalau masuk surga kan nanti ada pelayan-pelayan yang dalam Quran itu disebut wildan mukhalladun, ya, anak-anak yang kekal. Nah itu nanti menjadi pelayan. Misalnya kita seperti mau makan gini ya, nanti ada pelayannya. Nah nanti yang di surga itu pelayannya itu anak-anak gitu, yang belum dewasa. Nah, itu yang pelayan surga. Ya. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah, nah dari beberapa dalil tadi ada satu kesimpulan bahwa bercanda itu hukumnya adalah boleh, karena Nabi sendiri pernah bercanda. Di samping itu Nabi mengatakan, saya memang bercanda, tapi apa yang saya ucapkan itu tiada lain adalah al-haq, ya, kebenaran. Nah, jadi hukum asalnya bahwa bercanda itu adalah mubah, ya, diperbolehkan. Itu yang menjadi konten dari stand up komedi itu kan bercanda. Nah itu hukum asalnya boleh atau mubah. Tetapi kemubahan ini tidak kemudian tanpa rambu-rambu. Ya, ada syarat-syarat supaya bercandanya kita itu dalam koridor syariah. Nah, dalam materi yang saya share itu ada beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, dalam bercanda itu tidak boleh mengolok-olok atau menghina agama Islam apapun itu, apakah itu akidahnya, syariahnya, syiar-syiarnya, ya, cara berbusananya, ya. Jadi tidak boleh ada stand up komedi misalnya yang menjelek-jelekkan jilbab terus dibandingkan dengan konde misalnya, ya, walaupun itu bukan stand up komedi, tapi itu contoh tidak boleh, ya. Contoh yang kalimat yang tidak boleh mengolok-olok agama. Ya. Gimana itu puisinya siapa itu, Sukmawati? Ya. Jadi dia membandingkan kondemu, apa namanya, kerudungmu atau jilbabmu tidak seindah konde ibuku. Nah ini dia melakukan perbandingan yang, ya, ini tidak bisa dibenarkan. Ya. Karena mengenakan busana muslimah itu wajib. Hukumnya wajib. Sementara kalau memakai konde itu ada dua pelanggaran. Pertama, tidak mengenakan kerudung, itu pelanggaran. Yang kedua, melakukan penyambungan rambut. Jadi kalau wanita menyambung rambut dengan rambut yang lain itu dosa, nggak boleh. Jadi ada dua keharaman, dua dosa, yaitu dosa tidak menutup rambut, yang kedua menyambung rambut. Itu sudah dua keharaman. Nah pertanyaannya adalah bagaimana mungkin sesuatu yang haram double itu dianggap lebih mulia daripada orang yang melakukan kewajiban menutup rambut dengan khimar atau kerudung. Ini kewajiban. Nah ini kan suatu penghinaan yang luar biasa. Ya, kerudungmu tidak seindah konde, lalu dibandingkan adzanmu tidak seindah hidung ibuku, ini juga sangat keliru sekali. Adzan itu adalah fardu, tapi fardu kifayah, bukan fardu ain. Setiap orang itu harus adzan. Fardu kifayah di sebuah kampung untuk dilakukan syiar Islam. Di antara syiar Islam itu adzan, itu fardu kifayah, harus ada.
ini dibandingkan dengan kidung. Kidung itu nggak jelas apa maksudnya. Katakanlah mubah misalnya, tetapi sesuatu yang mubah atau yang boleh dibandingkan dengan yang fardu, walaupun fardu kifayah, ini tidak level, ya. Itu cara perbandingan yang standar nilainya atau standar perbuatannya itu sudah rusak, kacau balau. Nah, andai kata ini adalah dalam bentuk stand up komedi, ini berarti stand up komedi yang tidak memenuhi kriteria tadi yang paling utama itu tidak boleh mengolok-olok ya atau menghina agama Islam. Dulu waktu zaman Orde Baru ada seorang dalang yang menjadi Menteri Penerangan di zaman Pak Harto. Ya, tidak usah saya sebutkan namanya, tapi dia ciri khasnya ketika konferensi pers dia selalu mengatakan mendapat petunjuk dari Bapak Presiden Soeharto. Nah, dia itu pernah memelesetkan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah itu dia plesetkan, waladzolim itu dulat-dulit dalam sebuah dia menjadi dalang di Semarang waktu itu. Nah, ini dia menghina Al-Fatihah. Al-Fatihah waladzolim itu dia plesetkan menjadi dulat-dulit. Nah, itu saya ingat betul itu ada beritanya. Tapi waktu itu belum seramai sekarang. Kalau sekarang kan mungkin ada kasus semacam itu bisa meledak menjadi kasus yang besar, menjadi seperti Ahok gitu ya. Nah, waktu itu tidak terjadi, tapi itu faktanya ada, dia melakukan pelecehan kepada agama Islam. Ya. Nah, jadi hukum bercanda itu boleh, tetapi ada syaratnya. Yang pertama tadi adalah tidak boleh mengolok-olok atau mengejek atau melecehkan agama Islam. Apapun itu, akidahnya, syariahnya, semua rincian-rincian dalam agama Islam tidak boleh kemudian menjadi bahan hinaan atau bahan olok-olok. Ya. Yang kedua, tidak boleh mengandung kebohongan. Ya, jadi kita boleh saja guyon atau menyampaikan humor, tetapi tidak boleh berbohong. Ya, seringkali kadang-kadang kalau kita ini mendapatkan postingan di grup WA itu ada yang humor tapi humornya itu bohong gitu ya. Jadi sengaja membuat kebohongan-kebohongan yang sebenarnya faktanya itu tidak ada. Contohnya banyak ya, saya lupa sebenarnya ingin membuat contoh, saya pernah ada itu. Yang seperti ini tidak boleh. Jadi kebohongan itu hukumnya tidak boleh ya, dalam semua hal, kecuali ada hadis yang menerangkan yang dikecualikan bohong itu hanya 3. Pertama adalah bohong dalam perang, itu boleh. Yang kedua, dalam upaya mendamaikan 2 orang muslim yang bertengkar atau berselisih. Ketiga, bohong ucapan suami kepada istri, istri kepada suami untuk keharmonisan atau kerukunan rumah tangga yang tidak melanggar hak dan kewajiban. Itu sangat penting. Kalau suami dengan istri berbohong sekedar untuk kerukunan, nah itu boleh ya. Tapi kalau sudah melanggar hak dan kewajiban, hukumnya haram ya. Contoh misalkan, kalau melanggar hak dan kewajiban nggak boleh suami berbohong kepada istri atau istri berbohong kepada suami. Contoh, suami menginginkan istri, istri bilang, maaf mas, saya sedang haid, padahal tidak haid ya. Ini bohong kan? Tetapi bohong seperti ini menyangkut hak dan kewajiban. Kenapa? Karena wajib hukumnya istri itu menyambut ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Kalau suami menghendaki, istri menolak tanpa alasan syar'i, ada hadis yang menyebutkan, maka ketika perempuan itu menolak tanpa alasan syar'i, misalnya haid, sakit dan sebagainya, maka semalaman dia itu dikutuk oleh malaikat-malaikat, mendapat kutukan dari malaikat. Jadi tidak boleh seperti itu ya. Nah, sebaliknya kalau istri minta nafkah kepada suami,
nafkah ini kan menyangkut hak dan kewajiban. Nggak boleh suami berbohong. Ya, misalnya istri, Mas, ini kok belum ada gajian, ini sudah tanggal berapa ini Mas? Terus suaminya bilang begini, ini memang dari kantor, memang belum gajian, ya tolong sabar. Padahal sudah gajian nih, sudah gajian tapi bilang belum gajian. Nah ini berbohong yang haram. Kenapa? Karena menyangkut hak istri, yaitu apa? Nafkah. Jadi kalau nafkah ini menyangkut hak dan kewajiban, wajib bagi suami, hak bagi istri, ini tidak boleh bohong. Yang boleh bohong itu yang tidak menyangkut hak dan kewajiban. Contoh misalnya istri masak untuk suami, ya Mas ini saya masakin masakan yang istimewa, masak sendiri, silakan Mas coba. Nah ternyata ketika dicoba sama suaminya, ternyata rasanya itu nggak enak, ya. Nah kalau dia jujur, dia tahu istrinya itu orangnya marah kalau tidak dipuji, ya maka dia bilang, gimana Mas, enak nggak? Masya Allah, ini amazing, non markotop. Nah, padahal rasanya itu nggak enak. Nah ini kan bohong dia ya. Tapi ini bohong yang boleh. Kenapa? Karena hanya sekedar untuk menyenangkan istri. Bayangkan kalau dia jujur, Mas, gimana? Enak nggak? Ini harusnya dibuang di tempat sampah. Apa yang terjadi? Istrinya pasti akan merasa ya kecewa, mungkin tidak dihargai. Nah seperti inilah konteksnya boleh berbohong antara suami istri, ya. Nah contoh yang lain, wah ini jadi agak melebar ini persoalannya, ya. Jadi ini mungkin nanti dalam kajian berikutnya, ya, fikih mengenai hak dan kewajiban suami istri, ya. Ini sekedar contoh, kembali kepada pembahasan bahwa kalau stand up komedi ini kalau dilihat dari segi kontennya tadi, berbohong, berbohong, bercanda itu boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Satu, tidak boleh mengolok-olok agama Islam. Kedua, tidak boleh berbohong, ya. Jadi harus menyampaikan sesuatu ya memang sesuai dengan faktanya. Kaidah yang lain adalah tidak menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Ya, tidak boleh menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Banyak humor-humor itu yang kemudian ya menyakiti atau menyinggung orang lain, yang merasa dihina, mungkin fisiknya, apalagi dihina agamanya. Nah ini tidak dibolehkan. Ya, ada beberapa ragu-ragu, itu salah beberapa contoh. Ya. Nah kembali pada apa yang saya sampaikan di awal. Jadi stand up comedy itu satu menyangkut kontennya itu sebenarnya bercanda. Hukumnya apa? Tadi yang saya jelaskan. Hukumnya boleh, tapi ada syarat-syaratnya supaya tidak jatuh kepada keharaman. Jadi kalau misalkan ya tadi ada cerita juga dari Mas Vin Kertajaya, ada kalanya orang itu stand up comedy tapi kontennya itu mengajarkan LGBT, kemudian pergaulan bebas, membuka aurat dan sebagainya. Ini berarti ya sudah tidak memenuhi kriteria syar'i ya pada tampilan stand up comedy. Nah, saya akan bicara yang kedua yang terkait dengan performance ya. Ketika seorang komik dia menampilkan dirinya, ini berarti juga harus sesuai dengan syariah. Misalnya dalam hal busana ya, dalam hal bahasa, dalam hal bahasa tubuh dan sebagainya, ini tidak boleh bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, kalau saya lihat tadi secara penampilan sudah menutup aurat semua. Ya. Kalau perempuan ya berarti komik yang perempuan dia harus menutup auratnya, ya, pakai kerudung, pakai jubah. Ya. Kalau tidak ya berarti ini dari segi performance ini tidak memenuhi kriteria. Jadi dari segi konten itu harus memenuhi kriteria, dari segi performance harus memenuhi kriteria syariah.
misalnya tadi busananya. Kalau untuk perempuan mungkin lebih rumit ya. Di samping busana mungkin juga dari segi make up ya, tidak boleh tabarruj misalnya. Kemudian dari segi busananya, kalau laki-laki mungkin lebih sederhana, tapi kalau perempuan ini yang lebih complicated ya. Jadi tidak boleh misalnya busananya itu walaupun busana muslimah, tetapi misalnya ketat tidak boleh ya. Longgar tapi misalnya transparan juga tidak boleh ya. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, yang pertama tadi tentang konten, kedua performance-nya, yang ketiga itu audience. Nah, audience-nya itu juga harus diatur dengan syariah. Tidak boleh misalnya ikhtilat, campur aduk laki-laki perempuan. Ini yang saya amati di YouTube, di televisi ya. Penonton itu masih campur aduk laki-laki perempuan ya. Nah, kalau kita mau menyelenggarakan stand up comedy yang syariah, berarti ini audience harus kita atur. Laki-laki dan perempuan terpisah. Nah, yang kita lakukan di sini sudah lumayan ya. Perempuan sebelah belakang, sini laki-laki. Nah, ini sudah baik ya. Nah, lebih bagus lagi ruangannya itu terpisah ya. Sana penonton perempuan, sini penonton laki-laki. Jadi pisah ruangan, itu yang paling baik. Tapi kalau tidak pisah ruangan, ya yang penting ada pemisahan ya, walaupun masih dalam satu ruangan yang sama. Nah, jadi pengaturan audiens ini juga harus tunduk kepada ketentuan syariah. Kalau saya amati dalam pertunjukan katakanlah yang mahir zen ya, mahir zen sekalipun itu kan ada yang live show ya, ada live show. Saya lihat itu masih ada yang ya ikhtilatnya itu masih ada. Saya lihat dalam sebagian penampilannya. Walaupun mungkin mahir zen dari segi kontennya sudah islami, dari segi cara dia performan sudah islami, tapi audiensnya ini masih belum. Itu dalam sebagian show yang saya lihat dari mahir zen. Baik, saya kira itu poin-poin yang paling penting dalam stand up komedi yang sesuai dengan syariah itu seperti apa. Intinya ada 3 yang harus sesuai dengan syariah. Pertama, kontennya ya. Yang kedua adalah performance, cara seorang komik itu menampilkan lawakannya. Dan yang ketiga adalah dari segi audience. Ini yang paling penting. Mungkin masih ada aspek-aspek yang lain, tapi ini yang saya lihat paling penting, ini 3 hal ini. Baik, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin nanti ada masukan, diskusi untuk agar lebih menyempurnakan kajian kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat menarik sekali ya, Masya Allah. Ini ilmu yang luar biasa menurut saya. Itu kalau tadi misalnya belum ada ilmu yang disampaikan sama Ustaz Siti, itu sudah bikin kemeringat Pak Bakul ya. Apalagi nanti kalau udah ditambah, ingin tambah kemeringat. Progres. Baik, sesi berikutnya yaitu adalah tanya jawab. Silakan bagi teman-teman yang kira-kira ada pertanyaan mengganjal di hati atau pengen coba tampil gitu kan. Silakan. Di nomor 1, 2, berapa lagi? Mungkin 2 dulu ya. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya terkait dengan apa tadi yang saya katakan surat-surat dalam Al-Quran itu giliran itu bagaimana kita tadi namanya semangat Al-Baqarah kemudian stick karetnya beberapa ayat kira-kira. Oke, saya tahu dulu ya. Oke, pertama tadi dari Pak Agus. Yang kedua dari siapa? Hariri ya. Silakan.
kesan Al-Qur'an yang pernah disampaikan oleh almarhum Ustaz Mufti pernah menyampaikan bahwa wanita dewasa tidak boleh tampil di atas pria dewasa. Terus bagaimana hukumnya ketika seorang ikhwan dan soleh terus menghadiri acara dan di mana itu ada satu session akhwat dewasa itu tampil di hadapan para ikhwan dewasa. Terus kemudian pertanyaan yang kedua adalah Ikhwan yang soleh ikhwan boleh nggak menghadiri itunya stand up comedy yang dilakukan komik seorang akhwat. terus Ikhwan menghadiri stand up comedy. yang kedua itu jika karena salah satu kontennya harus tidak boleh bohong, bagaimana ketika itu adalah fiktif gitu untuk menyenangkan kalau fiktif itu sama dengan bohong tidak memang belum terjadi tapi diceritakan seperti Oke. Mungkin satu lagi barangkali kalau ada boleh saya ya. Karena monggo namanya dulu. kalau saya bawa Assalamualaikum Namanya bawa Bawa. Tiga kali atau dua kali? Dua kali ya. Kalau yang terkenal kan WK. Ya silakan Pak. Mengenai perform khususnya untuk wanita menurut kami ini suara adalah bagian dari aurat. Nah, suara yang seperti apa? Ya, untuk perform. Ya. Oke, kita tutup dulu ya untuk pertanyaan pertama. Jangan terus akan jawab. Baik. Yang pertama dari Pak Abdul Bakul menanyakan dalam performance yang tadi disajikan oleh beliau itu kan menyebut nama-nama surat ya. Misalnya suaminya tanya, kamu mau makan apa dik? Saya mau makan Al-Baqarah. Nah, apakah itu boleh? Kalau dalam penilaian saya itu mengandung unsur yang syubhat, ya, ada unsur syubhat. Jadi kalau dikatakan tidak boleh, sebenarnya konteksnya ini bukan melecehkan suratnya Al-Baqarah, bukan untuk melecehkan An-Nisa atau Al-Lail atau Al-Muzammil yang tadi disebut, tapi nama-nama surat itu sekedar sebagai pengganti untuk sesuatu yang ingin dimakan atau ingin dilakukan. Jadi fungsinya itu hanya untuk menggantikan saja, bukan untuk merendahkan. Misalnya mau makan, dia menyebut Al-Baqarah. Cuma memang yang seperti ini bisa ditafsirkan lain oleh pendengar. Ya, pendengar itu yang namanya pendengar itu penafsirannya itu kadang-kadang memang tidak sesuai dengan yang dimaksudkan oleh yang bicara. Yang bicara itu sebenarnya tidak ada maksud menghina. Tapi yang namanya tafsir itu kan bukan ranah kita, bukan ranah orang yang ngomong. Nah, itu yang menjadi persoalan. Orang yang mendengar itu bisa mempunyai tafsiran lain. Oh, ini melecehkan Al-Baqarah ini. Padahal oleh Ustaz Agus itu Al-Baqarah itu bukan untuk dihinakan, ya, tapi sekedar sebuah istilah untuk menggantikan makanan yang mau dimakan. Mau makan fisik diganti dengan istilah makan Al-Baqarah. Jadi ini menurut saya
sesuatu yang syubhat, abu-abu atau gray area. Ya, nah sesuatu yang abu-abu seperti ini kalau dalam kaidah ajaran agama Islam sebaiknya ditinggalkan, tidak kita lakukan. Jadi berarti ini menjadi PR untuk Ustaz Agus untuk mencari yang lain. Ya, karena kalau menggunakan nama-nama surat ini khawatirnya nanti bisa ditafsirkan itu adalah sebentuk pelecehan. Kadang-kadang juga saya melihat Ustaz Abdul Somad juga menggunakan, sebenarnya dia juga seorang komik yang hebat menurut saya, lucu dia itu. Dan kadang lucunya itu juga menggunakan siar-siar Islam. Pernah dia yang saya lihat itu cerita ada seorang laki-laki yang dia itu membuka sayembara siapa yang bisa menjadi menantu karena dia punya anak perempuan. Ya, nah menantu laki-laki ini ditanya dulu namanya. Nah, namanya itu nanti dia disuruh membaca Quran sesuai dengan namanya. Ya, ketika ada pelamar laki-laki yang satu ditanya, namamu siapa? Nama saya Imron, Pak. Ya, coba kamu baca surat Al-Imron. Ya, baca surat Al-Imron. Ya. Nah, ada yang namanya Anas. Ya. Ya. Namamu siapa? Anas. Ya, coba kamu baca surat Anas. Nah, jadi ada juk-juk yang kemudian pernah saya baca, pernah saya lihat Ustaz Abdul Somad juga menggunakan nama-nama surat itu untuk membuat juk atau membuat lawatan. Tapi menurut saya ini ya sebaiknya kita tidak menggunakan dalam ajaran Islam itu sesuatu yang syubhat yang bisa menimbulkan multi tafsir atau kesalahpahaman, sebaiknya kita hindarkan. Itu syubhat. Dalam hadis Nabi mengatakan riwayat Imam Bukhari, "Amanitaqos syubhati, barang siapa yang menjauhkan diri dari yang syubhat, faqad istabra li dinihi wa irdihi." Berarti dia telah menjaga kehormatan dirinya dan menjaga atau menghormati agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, tapi kalau dia itu terjatuh atau terjerumus kepada yang syubhat, faqad waqa'a fil harami, maka dia dapat terjatuh kepada yang haram. Ya. Karra'i yar'a haulal khima, seperti seorang penggembala yang menggembalakan ternaknya itu dekat dengan tanah larangan, yang di situ tidak boleh menggembalakan ternaknya. Yushiku ayar ta'afihi, yang khawatir jangan-jangan binatang ternaknya itu masuk ke tanah larangan itu. Ya, jadi Nabi mengumpamakan sesuatu yang syubhat itu seperti seorang penggembala menggembalakan ontanya atau sapinya itu dekat dengan khima. Khima itu tanah yang dikhususkan, yang tidak boleh sembarang orang itu menggembalakan ternaknya di sana. Nah, karena berdekatan kan bisa jadi ternaknya itu nyelonong ke sana. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi, kita sebaiknya meninggalkan yang syubhat. Ya. Nah, saya ingin menyambung penjelasan saya dengan pertanyaan dari Mas Hariri tadi tentang ini agak melompat ya. Pertanyaan yang kedua, kalau konten itu kan tidak boleh berbohong, bagaimana kalau itu cerita fiktif? Nah, cerita fiktif itu ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Yang tidak boleh berargumen cerita fiktif itu bohong, ya, tidak boleh. Tapi ada yang mengatakan boleh, ya, asalkan cerita fiktif itu memang antara yang bicara dengan pendengar itu sudah paham bahwa yang disampaikan itu sebenarnya faktanya tidak ada, ya, cerita fiktif itu. Di samping itu ada syarat bahwa cerita fiktif itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Nah, ini kalau saya pernah mengkaji hukum membuat atau mengarang cerita fiktif, yang saya anggap lebih kuat adalah yang membolehkan membuat cerita fiktif dengan syarat
pihak pendengar itu sudah tahu bahwa ini adalah cerita fiktif. Ya. Biasanya kalau dalam skenario film itu biasanya ada kalimat yang menunjukkan bahwa skenario ini memang fiktif. Ya, misalnya ada kalimat nama, tempat dan sebagainya. Apabila ada kesamaan itu istilahnya hanya kebetulan saja. Itu menunjukkan apa? Bahwa cerita yang kemudian diekspresikan dalam bentuk film atau dalam bentuk sinetron dan sebagainya itu sebenarnya fiktif itu. Faktanya tidak ada, tapi penonton itu juga sadar bahwa ini sebenarnya adalah memang tidak ada, ini memang fiktif karangan. Ya. Nah, apa yang dijadikan dalil oleh ulama yang membolehkan mengarang cerita fiktif? Di antaranya Syekh Shalih bin Utsaimin, beliau mengatakan dalil bolehnya mengarang cerita fiktif adalah hadis bahwa Nabi itu seringkali membuat perumpamaan-perumpamaan. Perumpamaan itu boleh jadi sebenarnya tidak ada, tapi itu dibuat oleh Nabi untuk mendekatkan pemikiran kita kepada apa yang dimaksudkan. Nah, salah satu yang pernah disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin itu hadis tadi. Ketika Nabi menjelaskan kita ini sebaiknya meninggalkan yang syubhat. Yang syubhat itu seperti apa? Ini kan konsep yang abstrak. Yang abstrak ini kemudian didekatkan, Nabi mendekatkan dengan membuat perumpamaan. Syubhat itu seperti seorang penggembala ternak yang dia menggembalakan ternaknya itu di dekat tanah larangan. Khawatir ternaknya itu, ontanya itu nanti bisa nyelonong masuk ke tanah larangan itu. Nah, ini adalah dalil bolehnya membuat cerita-cerita yang semacam itu. Cerita fiktif itu sebenarnya faktanya bisa jadi tidak ada, tapi kita karang sedemikian rupa untuk memperjelas sesuatu yang abstrak itu menjadi konkret. Ya, jadi Nabi itu membuat perumpamaan semacam itu dijadikan dalil oleh Syekh Ibnu Utsaimin bolehnya membuat cerita fiktif. Tetapi ini ada syaratnya. Cerita fiktif itu tidak boleh bertentangan dengan Islam. Ya, kalau cerita fiktif itu bertentangan dengan Islam, ya berarti cerita fiktif itu tidak dibolehkan. Ya, cerita fiktif tapi nanti kontennya misalnya membolehkan LGBT, kan bisa jadi orang itu mengarang novel, mengarang cerita, mengarang anekdot, mengarang dialog yang dianggap lucu, tapi kontennya itu adalah mendukung LGBT misalnya, atau mendukung pacaran misalnya, atau mendukung minuman keras, mendukung ganja, mendukung perzinahan. Dia bikin cerita-cerita bisa jadi yang sebenarnya cerita itu tidak ada. Nah, kalau ini dilakukan ya berarti tidak boleh. Nah, jadi kalau kita mau menggunakan ini, bolehnya membuat cerita fiktif, berarti boleh saja kita ini tampil sebagai komik, ya, menyampaikan cerita. Nah, tapi pendengar itu harus kita berikan isyarat, ya, bahwa ini cerita, ini ada cerita atau ada sebuah hikayat dan sebagainya. Jadi bukan menceritakan fakta yang terjadi, ya. Nah, kalau kita, menurut saya, jadi kalau kita bisa menceritakan sesuatu yang lucu dari fakta yang betul-betul terjadi, itu menurut saya lebih tinggi nilainya. Tapi memang agak susah juga dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang lucu itu mungkin ya ada, tapi susah gitu merumuskan. Saya pernah punya pengalaman yang menurut saya lucu, tapi nggak tahu mungkin menurut orang lain belum lucu. Jadi ini nyata. Ada teman saya, teman kuliah yang sama-sama mengambil program doktor. Dia itu kehilangan laptopnya waktu di perjalanan. Ya, dia dari Jember ke Surabaya. Laptopnya itu dia biasanya itu laptopnya itu di peluk gini, kan ditaruh di tas ransel. Nah, suatu saat dia itu naik bis, itu tas ransel yang isinya laptop ini itu ditaruh di bawah. Ketika bangun, ketika diambil jadi ringan. Setelah dicek ini, masya Allah, laptopnya hilang. Nah,
dia waktu kuliah dengan saya terus cerita, saya tanya, terus itu gimana itu data-data penelitian antum, data-data? Alhamdulillah tidak ada masalah. Loh, kenapa nggak ada masalah? Karena memang saya belum melakukan penelitian. Nah itu kan lucu itu bagi saya. Jadi ini kalau dalam teori stand up comedy itu ada yang namanya cerita yang sifatnya datar, namanya setup. Tapi nanti pada detik tertentu itu ada punch atau beat yang kemudian ketika diungkapkan itu langsung ger gitu, ya. Jadi dia ceritakan itu datar. Gimana data penelitiannya, ada yang hilang nggak? Alhamdulillah tidak ada masalahnya. Kenapa? Karena saya memang belum melakukan penelitian. Itu kan orang tuh logikanya jadi bingung tapi sekaligus kaget. Jadi yang bikin orang itu tertawa. Nah, yang seperti itu tuh dari pengalaman nyata. Tapi kadang-kadang pengalamannya itu agak susah ya. Ya kita bisa mengambil dari buku-buku kisah atau buku-buku minor dan sebagainya bisa. Ada juga pengalaman saya pernah naik bis. Ketika saya naik bis itu ada anak kecil, dia loh perempuan, dua-duanya perempuan. Yang satu perempuan umur 5 tahun kakaknya, yang satu itu 3 tahun. Mereka itu saling tebak-tebakan mengenai penjumlahan, ya. Nah, kakaknya itu bertanya kepada adiknya, "Dek, 2 tambah 2 berapa?" Nah, adiknya yang kecil menjawab 5. Nah, kakaknya menjawab salah, yang betul 6. Jadi saya juga waktu itu Masya Allah ini kan lucu sekali gitu. Saya alami betul. Nah ceritanya waktu itu saya lagi perjalanan pulang dari Bogor ke Pemalang. Karena istri saya melahirkan di Pemalang, saya di Bogor. Wah ini mau saya jadikan oleh-oleh untuk menyenangkan istri saya. Ketika saya ceritakan istri saya tertawa padahal dia baru melahirkan. Jadi lucu sekali itu. Jadi 2 tambah 2 berapa? 5, salah, yang betul 6. Ini lucu banget di dalam hati saya, ini aneh sekali. Tertawanya terlambat. Harap kode. Ini punchline gitu. Tertawa selanjutnya. Mungkin itu harus diulang lagi. Iya, harus diulang. Ya, jadi seperti itu. Ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan Mas Adil ya. Kemudian tadi ada pertanyaan dari Mas Haril juga, bolehkah akhwat itu menjadi seorang komik? Kemudian ada pertanyaan selanjutnya, apakah boleh ikhwan menghadiri stand up komedi yang dilakukan oleh akhwat? Nah ini akan saya gabungkan dengan pertanyaan dari Pak Wawa. Bagaimana terkait dengan suara perempuan? Apakah suara perempuan itu aurat? Ya, ini saya anggap ini sebagai satu kesatuan. Nah, dalam buku yang berjudul Seni dalam Pandangan Islam yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Al-Baghdadi, beliau mengatakan suara perempuan itu bukan aurat. Apa dasarnya? Karena dulu Nabi berbicara dengan perempuan, berbicara dengan para perempuan dalam banyak kesempatan, dalam banyak perkara, atau dalam banyak waktu ya. Dan itu menunjukkan suara perempuan itu bukan aurat. Ya. Sebagai contoh, Rasulullah ini pada suatu saat pernah naik unta bersama Fadl bin Abbas. Fadl bin Abbas naik unta bareng sama Nabi. Nah, kemudian di tengah jalan itu ada seorang perempuan, namanya perempuan dari suku Khos'aniyah. Dia bertanya kepada Nabi, meminta fatwa. Nah, dalam peristiwa itu Al-Fadl bin Abbas ini ternyata dia melihat perempuan itu terus menterlong gitu. Nah, terus Nabi memalingkan wajahnya. Gitu. Yang menjadi fokus itu bahwa Nabi itu bicara dengan perempuan.
Ya, bahwa Nabi itu berbicara dengan andai kata perempuan itu suaranya adalah aurat, Nabi tidak akan melayani pembicaraan dengan perempuan. Cuma pada peristiwa itu Al-Fadl bin Abbas itu dia ternyata memandang perempuan itu dengan syahwat, itu yang tidak dibolehkan. Walaupun perempuan itu menutup secara sempurna, tapi kalau laki-laki itu memandang perempuan itu bangkit syahwatnya, itu menjadi haram, nggak boleh. Ya, jadi memandang perempuan dengan syahwat itu tidak boleh. Itu yang bisa diambil kesimpulannya dari hadis. Ya. Nah, termasuk juga dari yang tadi saya jelaskan ketika Nabi bertemu dengan seorang nenek tua bertanya, "Wahai Rasulullah, doakan saya supaya masuk surga." Nabi mengatakan, nenek tua itu tidak akan ada di surga itu. Itu kan berarti Nabi itu berbicara dengan perempuan. Jadi suara perempuan itu bukan aurat. Andai kata aurat, pasti Nabi tidak akan berbicara dengan dia. Nah, ada peristiwa lain, misalnya ada seorang perempuan yang berkulit hitam itu pernah bertemu dengan Nabi, lalu dia minta didoakan oleh Nabi. "Wahai Nabi, saya ini terkena penyakit ayan. Doakan saya kepada Allah supaya penyakit ayan saya sembuh." Ini kan dialog Nabi dengan perempuan. Lalu Nabi mengatakan begini, "Kalau kamu bersabar, kamu akan mendapatkan surga. Tapi kalau kamu mau saya mendoakan kepada Allah, saya akan berdoa kepada Allah." Lalu perempuan itu mengatakan, "Kalau begitu saya memilih bersabar saja." Ya, dia diberi pilihan oleh Rasul. Kalau kamu bersabar, tetap sakit ayan, epilepsi, kadang-kadang gitu ya, kamu masuk surga. Tapi kalau kamu mau sembuh, saya bisa mendoakan kepada Allah kamu sembuh. Ternyata perempuan itu, "Saya bersabar saja." Jadi dia pilih surga. Ya. Tapi dia mengatakan begini, "Tapi tolong doakan saya wahai Nabi, supaya saya itu ketika kumat, aurat saya tidak tersingkap." Lalu Nabi berdoa, tapi doanya bukan supaya perempuan ini sembuh dari penyakit ayan, tapi berdoa supaya kalau kambuh ayannya, auratnya tidak tersingkap. Karena kalau orang itu epilepsi kayak gini, itu sudah tidak terkendali lagi, mungkin itu bisa tersingkap kemana-mana auratnya. Nah, di situ terjadi dialog itu antara Rasul dengan seorang perempuan. Nah, itu menjadi dalil dari sekian dalil yang menunjukkan bahwa suara perempuan itu bukan aurat. Nah, itu yang ada dalam buku Seni dalam Pandangan Islam ya, dan beberapa literatur lain yang saya baca. Tadi Seni dalam Pandangan Islam karya Syekh Abdurrahman Al-Baghdadi, kemudian ada kitab Al-Kholas wa Ikhtilafun Nas ditulis oleh Syekh Muhammad Asy'uwaiki. Tetapi ada tetapinya. Tetapi suara perempuan itu menjadi haram diucapkan oleh seorang perempuan ketika suara itu mendesah-desah atau mendayu-dayu yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki. Nah, itu yang dilarang. Jadi kalau suara perempuan itu wajar, tidak dibuat-buat, tidak mendayu-dayu atau mendesah, itu boleh. Ya, suara perempuan bukan aurat dengan dalil beberapa riwayat tadi. Tapi kalau suaranya itu kemudian mendesah-desah, kemayu, atau kalau orang Pekalongan, saya besar di Pekalongan itu ada istilah lenje, nggak tahu di sini lenje itu ada gambarnya, lenje, kemayu, gemit. Contohnya misalnya ya, pernah nggak dengar suaranya Syahrini? Syahrini itu suaranya itu menurut saya itu terlalu artifisial, terlalu dibuat-buat, tidak alamiah. Ya. Nah, yang seperti itulah yang haram. Tapi kalau suara wajar, ya tidak dibuat-buat, tidak membangkitkan syahwat laki-laki, itu boleh. Apa dalilnya? Dalilnya di dalam Al-Quran itu ada ayat yang bunyinya begini: "Fala takhdha'na bil qawli fayatma'al ladzi fi qulubihim marad." Janganlah kamu wahai perempuan itu tunduk di dalam berbicara. Yaitu ketika berbicara itu
sengaja dibuat untuk membangkitkan syahwat atau nafsu laki-laki, ayat ma'alladzi fi qulubihim marad, sehingga orang-orang yang dalam hatinya itu ada penyakit itu akan bisa muncul syahwatnya. Jadi itu ada ayat yang itu, ayat kuncinya tadi fala takhurna bil qauli. Janganlah perempuan-perempuan itu mengucapkan kalimat atau berkata-kata yang bisa membangkitkan syahwat. Itu ya. Jadi intinya suara perempuan itu bukan aurat, ya. Yang haram adalah ketika perempuan itu bersuara sedemikian rupa yang bisa membangkitkan syahwat laki-laki, itu yang diharamkan. Nah, oleh karena itu, kalau misalnya seorang perempuan itu tampil di muka publik, apakah dia menyampaikan pengajian, ataukah dia berpidato, apakah dia menyampaikan sambutan, ataukah dia itu menjadi komik, hukumnya sama, yaitu hukum asalnya boleh, karena suara perempuan itu bukan aurat. Ya. Tetapi kalau misalnya dia menjadi komik lalu dia dengan suara, dengan gaya bicara yang seperti tadi, ya, bisa membangkitkan nafsu laki-laki, maka pada saat itu hukumnya haram. Ya, ringkasnya demikian. Baik, ini masih ada yang lain. Jadi bagaimana kalau ikhwan, ini kembali ke pertanyaan dari Mas Hariri, menghadiri stand up komedi yang itu komiknya itu adalah seorang akhwat? Jawabannya boleh, asalkan memenuhi kriteria syariah pada kontennya, pada performance-nya, dan pada audiensnya. Kalau misalnya hadir di situ ternyata campur baur laki-laki perempuan atau istilah tempat duduknya sini laki-laki, sini perempuan, sini laki-laki, ya, berarti tidak boleh karena ada pengaturan audiens yang tidak sesuai syariat. Ya. Kalau kita hadir di situ tapi ternyata walaupun dia akhwat, tapi kontennya ternyata bertentangan dengan Islam. Ya, misalnya dia ya mungkin dia job-jobnya porno misalnya, ya ini contoh saja, porno atau tidak sopan, atau misalkan menyerukan pemikiran-pemikiran yang tidak Islami, misalnya feminisme, kesetaraan gender, atau demokrasi, nasionalisme, sekularisme, marxisme, dan lain-lain yang bertentangan dengan Islam, ya, walaupun dia berkerudung, suaranya tegas, ya, tidak boleh begitu. Jadi kriterianya tiga tadi. Kalau dari segi konten itu syar'i, kedua performance, ketiga dari segi audiens, itu semuanya memenuhi kriteria syariat, boleh menghadiri. Tapi kalau ada yang tidak memenuhi syarat, salah satunya atau lebih, berarti tidak boleh. Ya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya kita simpan untuk bulan depan ya, karena ini sudah jam 10 lepas. Maka kita akhiri saja dulu. Masih ada sesi berikutnya nanti makan-makan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis dan pengikat takbir yang paling keras dalam hati. Subhanallah wa bihamdihi. Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.